halo semuanya. Ketemu lagi Ya, bersama Erik, ahli jeroan. Wah. Ketemu Erik ini ya nggak gampang loh. Ya Habis off-road, jingle. nggak apa-apa. Tapi anyway, hari ini ada sesuatu yang ya kalau saya bilang urgent ya. Soalnya kita harus menjelasin gitu loh. Ya. Daripada spekulan-spekulan berkeliaran di mana-mana yang nggak jelas dan akhirnya membuat persepsi-persepsi atau membuat suatu Asumsi baru, sendiri. Iya, yang Akhirnya salah kaprah, akhirnya nggak karu-karuan. Nah, ya dulu saya juga pernah membuat video tentang gear calculator gitu ya. Ya, Yang sebetulnya di aplikasi-aplikasi sekarang ini Anda bisa mendownload bebas ya toh. Ya intinya yaitu Anda harus tahu rasio depan dan belakang antara chainring dan sprocket itu Anda harus tahu. Ya kalau dulu zaman saya waktu nggak ngerti tentang road bike, nah, saya waktu itu masuk ke Rodaling Polygon Mulyosari untuk membeli Helios 600 itu saya ingat bener. Waktu itu murah sekali loh karbon. oh zaman itu kan, 10 juta saya dapat karena diesel. ya zaman grup itu. grup setnya itu Tiagra 10 speed ya. Tapi berhubung saya nggak ngerti tentang gear ratio dan macam-macam, jadi bawaan full bike-nya itu saya dikasih 5339. Oke, Saya beginner nggak ngerti apa-apa langsung dikasih 5339. Ya. Itu pada waktu itu 5339 itu kan istilahnya standar crankset ya Erik ya. Standar. ya bisa Ya. dikatakan gitu. Standar waktu itu. betul, Terus compact. Compact itu yaitu 5034. Ya, Mid compact yaitu 5236. iya, Ya, betul. Ayo kita bahas, kenapa sih kok masih ada yang berkeliaran sini sana tentang perkataan-perkataan bahwa kalau misalnya saya memakai gear gede itu saya Superman. Oke, Terus kalau saya pakai gear cilik Cupu. itu saya nah ya itu. Nah. Ya. Semua ini sebetulnya kan bukan ada labeling bahwa Anda kuat, super kuat, Nggak ada. kuat, Sebetulnya ya kan? Nah, ya apa. sebuah gear itu didesain dengan ukuran tertentu itu ada fungsionalnya sendiri-sendiri. Jadi gini kok Yakob, kalau kita ngelihat sepeda-sepeda yang kita pakai mau dipakai untuk kriterium, Ya. sepeda-sepeda untuk kriterium, kemudian sepeda-sepeda untuk ITT, Yes. sepeda TT ya, Yes. itu kalau orang bilang bahwa dia sudah memakai crankset dengan ukuran 5339 dia bilang super, Ya. saya bilang masih cupu. Nah, Karena kalau untuk di Pro mereka pakainya bisa sampai 56. iya betul. 56. Betul. Nah, karena apa? Dia memang mampu untuk itu dan diciptakan untuk running speed tinggi. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai sepeda lain, dikasih chainring 53, nggak fungsi. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan berarti dia nggak kuat ya. Bukan tidak kuat, tapi tidak berfungsi dengan benar. Karena apa? Dia akan melakukan cross check. Cross-chain-nya nemen sekali. Jadi misalnya ini kita bilang lah 11 speed, Ada demonya ini. ya. Ayo. Cranknya 53. Ya. Kalau di flat mungkin kita akan pakainya di sini, Betul. di tengah-tengah Di sini. bagian tengah sini ya. Iya, di tengah. Nah, kalau misalnya dia climbing pakai 53, dia akan di sini, Di sini. terus. Ya. Kalau dia kecilin terlalu ringan, Ya. dibesarin di sini dia cross chain. Efeknya apa cross chain? Satu, Anda akan boros power. Boros power cross-chain sama dengan boros power. Itu satu. Kedua, boros di kantong. Boros di kantong. Karena apa? Nah, Rantai sebentar ganti. yes. Aus. Nah, Di sparks. crank. sebentar ganti. Ya, hancur. Ya. Nah, sprocket pun hancur. Nah, apalagi kalau kurang perawatan, lo tambah cepat. Nah, karena itu, kalau dulu kan standar waktu Yakob beli Helios Yes. berapa? 600 ya? Iya. Helios 600 itu memang sepeda yang digunakan untuk
waktu itu kalau non-peraturan kalau nggak salah dia masih masuk kelasnya yang TT Betul. atau Betul. dipakai untuk kriterium. Ya, Ya seperti kan? itu. Nah, sehingga standarnya dia akan menyematkan 53, 39 dengan belakangnya waktu itu mungkin 12, 28. Saya tidak perhatian, tapi sepertinya itu. Ya. Bukan 11. 12 dia. Iya. Startnya dari 12 ke 28. Iya. Nah, sesuai dengan perkembangan waktu, Iya. maka 5339 Iya. itu udah dijadikan gandengannya biasanya pasti Iya. 1128 Nah, sekarang itu atau 1130. iya. Nah, kalau kita mau pakai dia untuk long ride, Iya. ya memang bisa untuk Bisa. long ride. Heeh. Nah, kemudian kan second linernya waktu dulu itu adalah 5034. Betul. Compact yang pertama Betul. kali keluar. Iya. Nah, itu untuk memang dispesifikasikan untuk climb, dah. Iya. Climb long ride. Iya. Anda pakai untuk geber-geberan, bisa? Bisa. Kenapa enggak bisa? Bisa. Bisa. Asal semua kuncinya kalau Iya. kita high speed kan cadence. Ya. Cadence. Ya, itu guys. Itu. Jadi Kalau gini. endurance kita Iya, bagus, bagus. cadence kita bisa tinggi, Iya. strength kita Iya. bagus, power bisa up. Iya, jadi gini, setahu saya ya, setahu informasi tentang persepedaan itu ya, high cadence itu pun era high cadence itu adalah era-era yang sebetulnya tidak lama, ya cukup baru. Ya. Pada zamannya itu Chris Froome, ya Chris Froome waktu juara bolak-balik di Tour de France ya, itu ada ya sesuatu yang istimewa di putaran kakinya dia, karena Chris Froome itu adalah salah satu pembalap yang putarannya itu cukup tinggi walaupun dia climbing pada waktu itu. Jadi di atas 80 rpm untuk climbing itu termasuk tinggi. Kenceng. 70 aja kenceng. Nah, 70 aja kenceng. Tapi dia di atas itu. Dan pada waktu itu selidik ternyata memang dia memakai gearnya itu bukan yang berat. Jadi dia pakai gear yang lebih ringan, tujuannya apa? Supaya lebih power efektif. Betul. Jadi ototnya tidak. Jadi tenaga itu yang dikeluarkan untuk mengikuti sepeda. Makanya ada istilah yang di publik ya, di arek-arek misalnya yang ngomong, kalau misalnya gearnya gede itu bending, ya toh, bisa bending itu ya. Itu namanya. Nah, terus kebalikannya bending yang high RPM itu ngetuel. Terus ngetuel. Ya sebenarnya itu style, riding style. Jadi kayak ngetuel. Jadi gini kalau sekarang gini deh. Nah, kita udah goes berapa kali kan sama-sama. Kalau kok Yakob perhatikan saya bawa road bike, kaki saya cenderung RPM tinggi atau rendah? Saya sebetulnya enggak gini. Saya mau gini. Kategori rendah dan tinggi itu pun juga abstrak ya. Oke, kita bilang rendah kalau RPM-nya dia bertahan di bawah 80. Di bawah, oke. Kalau ya aku rasa cenderung tinggi ya. Tinggi. Iya. Karena saya kalau sepedaan 80, saya cenderung mau road bike mau mountain bike. RPM saya selalu berada di range 80 sampai 120. Dan itu enggak bisa saya rubah. Akhirnya crank pilihan saya bukan 5236, juga bukan 5339, tapi 5034. Dengan sprocket belakang, saya memilih 1132. Karena kebetulan punya saya 12 speed, jadi saya bisa pakai itu. Andai kata saya pakai 11 speed, maka saya akan pakai 1130. Oke. Jadi rasionya yang ideal buat kamu itu sebetulnya 5034, 1132 atau 1130. Iya. Oke. Kalau di road bike saya yang di Lapierre itu ada 5236, 1132. Ya. Terus loh, kenapa kok 36 32? Karena saya bukan tipe-tipe yang high cadence. Ya. Itu saya tipe-tipe yang
RPM-nya di bawah 80 yang disebut sama dia. Apakah saya bending? Saya juga tidak mengategorikan itu bending. Gini, Gitu. orang Ya. ada satu hal yang Ya. kita tidak ketahui. Ya. Switch gear kita itu di mana? Nah, itu dia. Yang dimaksud Switch gear. ya, switch oke, gear. ya, oke. Ini adalah sesuatu hal yang jarang sekali diketahui Ya. orang. Dan, Ah, tapi betul. very common untuk kita yang di pro. Ya. Itu kita kenal switch Ya. gear di mana. Ya. Switch gear itu adalah perbandingan di mana antara chainring Ya. dengan sprocket itu Ya. membuat kita cadence bisa menengah. Bisa sustain power Sustain very power long, panjang gitu. banget, speednya dapat, tapi otot itu relax. Ya. Efisien, efektif. Nah. Ya. Speed gear. Dan biasanya ketemunya itu di tengah. Iya, betul. Di tengah, sehingga rantai Ya. dengan chainring Ya. itu akan Awet berada sekali. pada Nah. satu garis lurus Betul. sempurna. Dan awet sekali. Iya. Karena itu kita untuk pemain-pemain tertentu Ya. memang kita menghindari 52, kita Ya. menghindari sekali. Ya. Padahal kalau saya disuruh bawa 53 Ya. kuat, Ya, saya bisa kuat. ngeber. Kuat. Kalau saya bisa ngeber MTB Iya. Ya. sampai speed Ya. 48. Ya. Ya, By the berarti- way, sepeda saya yang Gusto rim brake itu depannya 50-34, belakangnya 11-34. Nah, Saya juga merasa no problem. Cuman ya itu, saya harus ganti style pedaling saya Ya. ke RPM yang lebih atas. betul. Gitu. Nah, bagaimana kalau orang itu pemain MTB, Ya. tapi juga main road bike? Ya. Pemain Ya, itu MTB gimana? biasanya cenderungnya cadence tinggi. Betul. Karena Benar, apa? benar. Chainringnya depan kecil. 32 sampai 36 Iya. range-nya. Sehingga mereka pilihannya pasti kebanyakan akan Iya. mentok di 5236. Betul. Itu. Nah, sekarang apa sih maksudnya gear banding? Iya. Dan apa sih efeknya ke roda? Hmm. Jadi gini, Ko Yakob. Coba Ko Yakob siapin kalkulator. Ya, Nah, ya, kalkulator. gimana? Kita hitung-hitungan. Gimana? Kita hitung-hitungan. Kalau depan kita itu 53. 53 dibagi 53, belakangnya 11. dibagi 11. Berapa? 4,8. 4,8. Yes. Berarti satu kali Anda memutar crank itu 360 derajat sempurna, Ya. maka gear ini akan memutar roda Anda sebanyak 4,8 putaran. 4,8 revolusi. Iya. Nah, pertanyaannya kuat gak? Jadi Iya. jangan kita cenderung ngomong, waduh kalau 53 berarti Anda Superman, apalagi yang pakai 55, lebih Superman lagi. Tidak ada hubungannya. Nah, tapi pertanyaan saya, boleh dipasang 53 di depan, ya kan? Pertanyaan saya, belakangnya gear keberapa? Nah, itu. Tahu-tahu di sini terus. Ini Yang berapa ini? menyebabkan cross chain Nah, tadi. anggap itu. aja lah belakangnya Ya. dia selalu kebanyakan di Nah, di 24 misalnya. 24, ya toh 53 24. ya, coba di kalkulator berapa? 53 dibagi 24. 2 revolusi. Ya, 2,2 revolusi. 2,2. Ya kan? Coba kalau kita di 50 depannya di 52. Paling dia akan turun dari 24, dia akan pindah Ya. ke Lebih- 21 Iya, betul. atau Benar. 22. 52 ya. Heeh. Bagi 21. Juga 2,4. Iya. Itu malah mengirit ya. Iya, karena dia akan berada di tengah terus. Jadi rantainya itu enggak begini, Iya, enggak begini juga, tapi begini. iya. Nah, ini yang kita cari. Betul. Di tengah ya. Di tengah. Jadi supaya lurus. Nah, itu juga dipengaruhi oleh yang nyeting sih. Betul. Yang nyeting juga harus betul-betul memperhatikan bahwa ini lurus.
Itu Koyakop. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Jadi kalau jadi gini, kalau saya disuruh milih pilihan sprocket saya berapa, pilihan chainring saya berapa, ya saya tidak ada patokan. Tapi kalau Anda cenderung fungsionalnya, sepeda ini untuk apa? Oh, saya pakai untuk climbing, untuk long ride. Kalau Anda dominan long ride-nya dengan climbing, rolling seperti biasa, tidak dengan gradien yang gila-gilaan, saran saya sih 52 ideal. Itu yang saya pakai di latihan. Nah, 52 ideal. Seneng sekali. Dengan range gear belakang itu dari sprocketnya 11 sampai 32. Oke, berarti gini. Jadi sebetulnya ini bisa disimpulkan juga ya bahwa sepeda kita itu enak nggak enak itu juga tergantung kombinasi gear. Iya. Bahkan kalau kita kalau zaman dulu ya, zaman saya masih aktif di race, waktu itu masih 7 speed. Sampai 7 speed, 9 speed, mainnya di situ. Dan setiap keping ini saya bisa protolin satu-satu. Itu saya sampai beli, tim kita itu beli beberapa set sprocket dengan ukuran berbeda. Jadi ada yang waktu itu 11, 30, 11, 36, 11, 38. Ini kan urutannya beda. Betul. Karena tidak bisa beli ketengan, jadi kita beli set. Nah, setelah itu, waktu saya latihan, itu kan diwaktuin. Sprintnya berapa, ini berapa. Dilihat, waktu berhenti tidak boleh merubah gear. Jadi pelatih itu akan melihat, oh dia gear di sini, dia di sini, oh perbandingan kakimu di sini. Kamu bisa RPM berapa, oh kecepatanmu bisa sekian, oh ini tambah cepat, oh tambah lambat. Akhirnya gear itu akan dipertahankan. Nah, untuk gradasi supaya saya bisa meningkatkan speed saya, maka ini tidak boleh anjloknya dalam. Jadi dibikinlah turunnya satu mata. Berarti next episode setelah ini kita bisa bahas yang 12 speed. Khusus 12 speed. 12 speed itu keunggulannya itu di mana aja? Perbaikannya luar biasa. Nah, itu nanti kita akan bahas tersendiri. Karena bisa wayangan kalau bahas itu sampai sekarang. Jadi ini episode ini sebetulnya menghapus segala persepsi apa-apa lah. Bukan Anda kuat, Anda lemah, Anda apa ada. Itu hanya supaya Anda paham bahwa aku butuh kombinasi gear yang seperti ini. Aku butuh kombinasi gear yang disesuaikan seperti dengan kebutuhan. Bukan disesuaikan dengan gengsi bahwa saya lebih kuat. Dan yang terpenting loh guys, jangan melihat tetanggamu. Sepedamu adalah sepedamu. Sepeda koncomu ya sepeda koncomu. Jadi a bicycle is a very personalized item. Kalau orang lain mau 90 RPM, 100 RPM, ya bapak no. Jadi misalnya saya minjemi sepeda saya ke Koyakop. Enggak cocok, Rik. Koyakop kan ngomong, enggak cocok. Sepedamu ki opo, Rik? Nah, kentengan sepedamu. Sebaliknya kalau sepeda saya dipakai dia. Sepeda gak dijak melayu kok gak gelem sih. Nah, itu dia. Jadi ya itu dia. Itulah salah satu penyebab kenapa kok ya orang salah persepsi dikira kalau sepeda dengan brand tertentu itu lebih banter daripada sudah tidak usah dibahas. Kalau sepeda saya merek keceput. Gitu. Saya suruh Van der Poel yang bawa. Seperti yang Puspita bilang itu. Kalau fingerguard disuruh pakai Polygon mungkin, dan menang. Bisa saja. Berarti Polygon naik daun. Oke. Menarik ini soal kombinasi gear. Episode berikutnya akan kita lanjutkan ke khusus untuk 12 speed Simak. Apalagi ada yang baru. Yang menarik ini. Jarang kan road bike ngasih. Selama ini kita kenal road bike kan ngasihnya sprocket 11 36 11 32, 11 30, 11 28, 11 34. Enggak. 11 36. Nah, itu Oke, selesai sudah. Kita lanjut ke berikutnya ya. Terima kasih.